Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning in Assalamualaikum progress. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa dan bertemu lagi dalam pertemuan aplikasi komputer untuk manajemen pendidikan eh, pada angkatan 2020 ya. Oke. Di sini nanti kita akan seperti yang saya janjikan minggu kemarin kita akan belajar lebih lanjut tentang manajemen keuangan ya. Nah, ini akan lebih banyak ke praktikumnya dan nanti akan saya akhiri dengan pemberian penugasan. Jadi, kenapa saya minta teman-teman semuanya itu tidak hanya sekedar mengandalkan recording ya, tapi eh, bisa langsung masuk ke join ke kelas gitu. Sehingga teman-teman semuanya ini bisa mengamati secara langsung ataupun kalau nanti kan ada sesuatu yang perlu dipertanyakan nanti bisa ditanyakan secara langsung karena saya kadang-kadang ya bukan nggak menerima pertanyaan setelah perkuliahan ya tapi saya lebih kadang-kadang itu suka slow respon gitu ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya misalkan setelah perkuliahan ini berakhir barulah banyak teman-teman yang bertanya kepada PJ, lalu PJ nge-PJ ke saya gitu. Pak, ini ada yang bertanya soal kolom ini, kolom itu, ini gimana kok error, ini gimana kok nggak bisa, ini gimana pengisiannya gitu. Nah, saya kadang-kadang slow respon gitu. Dan takutnya slow respon itu malah mengganggu pengerjaan penugasan kalian. Gitu. Maka dari itu saya minta ya bisa hadir secara langsung gitu kan sehingga nantinya dalam penugasan ataupun pengerjaan tugas kalian teman-teman semuanya bisa lancar. Tuh. Bapak, maaf. Ini akan ada dua. Saya tadi Ya, habis halo. live. Share screen-nya sudah Kenapa Rizka? share screen-nya sudah saya sudah bisa ya, Pak. Maaf tadi saya habis ke toilet. Oke, nggak apa-apa. Co-host bisa nggak dibagi co-host? Rizka bisa bagi co-host nggak? Coba. Baik, sebentar, Pak. Jadi teman-teman yang PJ kelas A, PJ kelas B, PJ kelas C sama saya ataupun Pak Fadoli bisa jadikan co-host. PJ kelas B kalau nggak salah Gita ya. Sama siapa kemarin tuh kata Gita itu. Sama Rifki. Mana Rifki? Rifki coba resen ataupun bersuara. Biar dijadikan Iya, ya, Rifki Tami ya. Lagi nyantik gitu. Nah, minta kaos ke siapa? Ke Rizka. Nah, itu Regita juga. Iya, coba kasihkan hostnya ke teman-teman yang PJ. Biar nanti teman-teman PJ bisa absensi teman-teman sekelasnya gitu. Ya, mulai untuk mengabsensi teman-teman sekelasnya. Gitu. Oke, sip. Ini sudah. Oke, terima kasih Rizka. Oke, baik. Saya ulangi ya penjelasan saya. Jadi teman-teman semuanya kita akan belajar tentang manajemen keuangan secara proper hari ini, yaitu tentang bagaimana kita menganalisis soal spending tracker secara per bulan ataupun secara harian, sehingga nanti akan ketemu summary. Kita akan ketemu sebuah kesimpulan apakah kita ini termasuk orang yang boros atau enggak. Nah, ini nanti akan bisa kita gunakan untuk secara perusahaan gitu teman-teman ya kan jadi tidak hanya secara personal tapi secara perusahaan teman-teman bisa menggunakan template ini untuk mengatur keuangan dari perusahaan kalian ataupun nanti ketika teman-teman semuanya magang teman-teman bisa menggunakan template ini gitu meskipun kadang-kadang di kantor-kantor yang gede itu punya template tersendiri ataupun punya aplikasi tersendiri gitu kan tapi tidak tidak ada salahnya teman-teman bisa belajar melalui template di Excel ini. Nah, tadi sudah saya kirimkan di grup masing-masing untuk template-nya ya. Nah, itu silakan teman-teman semuanya download. Kalau sempat bisa dibuka, silakan dibuka. Semoga tidak mengganggu jalannya Zoom kalian ya. Nah,
Nanti ini akan penjelasan secara runut, secara ringkas, tapi saya mohon teman-teman semuanya bisa menyimak dengan seksama. Jadi saya tidak ingin teman-teman semua tadi yang terlambat menyaksikan atau melihat meskipun ada recordingnya ya, ya kan. Dan meskipun nanti juga akan saya berikan sebuah video tutorial untuk pembuatannya. Nah itu nanti teman-teman semuanya eh, harus bisa mengikuti ya. Karena nanti akan ada penugasan bagi kalian. Ya. Oke. Tapi sekali lagi saya coba akan enablekan waiting room-nya. Jadi teman-teman yang terlambat bisa dicatat sama teman-teman yang sebagai PJ ya. Oke. Oke, silakan teman-teman yang PJ bisa mulai untuk ataupun diwakili sama Pak Fadil bisa mulai untuk eh, melihat teman-teman yang terlambat masuk di Zoom. Oke, saya coba share screen sebentar. Saya buka ini nih, buka filenya dulu. Oke, kita coba ke money manajemen MP yang pertama dulu ya, yang ada angka duanya ya. Silakan teman-teman boleh dibuka dulu. Kalau sempat buka silakan dibuka. Saya share screen, izin. Kita coba ke money manajemen MP yang pertama dulu ya teman-teman. Oke, nah, sorry. Saya salah file ini. Ini yang saya kirimkan ke kalian bagi penugasan. Ya, dulu saya coba cek. Oke, saya stop share dulu benar. Bentar ya. Oke, saya ada versi demonya nih. Saya akan share screen lagi. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Ya. Oke. Baik. Teman-teman, ini adalah ya apa Fania? Oke, ada suara masuk kerja. Jadi, teman-teman semuanya ini adalah sebuah template sederhana tentang pengaturan keuangan, pengelolaan keuangan secara personal, namun bisa juga dijadikan sebagai pengaturan keuangan perusahaan. Ya. Nah, ini akan ada versi penuh per bulan gitu. Jadi teman-teman semuanya eh, ini tuh digunakan sebagai pencatatan keuangan secara harian, alokasi bulanan, serta nanti akan dibuat diringkas gitu. Jadi ringkasnya nanti akan berbentuk diagram. Apakah kita ini termasuk eh, pemborosan dari bulan lalu ataupun gimana nanti teman-teman bisa menggunakan template ini. Ini sederhana sebenarnya teman-teman ya. Itu. Nah, di sini ada tiga kolom sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman lihat yang kolom yang pink, ini ada kolom budgeting, ya. Terus yang kolom yang berwarna biru tua, ini adalah kolom yang spending, dan kolom terakhir adalah kolom hijau, yaitu kolom summary ataupun ringkasan dari uh, kedua kolom ini, gitu, ya kan? Nah, uh, sekarang teman-teman bisa melihat, teman-teman.
kita masuk ke kolom budgeting ya. Teman-teman bisa buka kolom budgeting masing-masing. Ini tadi saya sempat otak-atik sebentar sebelum kelas dimulai. Jadi ini adalah hasil hasil kerja karya saya ya. Sempat saya otak-atik sebentar. Nih teman-teman lihat ya. Kalau teman-teman di kolom yang pink ya di Excel kalian masing-masing itu kan masih kosong tuh, ya kan? Nah, bulannya atau monem itu silakan diisi dengan bulan sekarang. Gitu. Nah, kalau saya kan sudah memakai bulan Mei nih. Nah, kalau kita perhatikan satu persatu kolomnya, ini sudah otomatis ya teman-teman ya, today. Nah, jadi ini nggak usah dirubah. Jangan ini pun juga nggak usah dirubah. Dan ini teman-teman harus mengubah misalkan nih kalian akan menerima gaji bulanan dari kantor kalian itu setiap tanggal 25 ya. Biasanya kalau kantor itu antara penggajian itu antara akhir bulan ataupun awal bulan ya. Atau ada yang tanggal 1 awal bulan atau ada yang tanggal 25 di akhir bulan. Jadi kita ambil rata-rata misalkan gajiannya itu tanggal 1 gitu. Kita ambil aja tanggal 1 April nanti saya akan gajian. Nah, nanti maka akan sorry, bukan 1 April, 1 Juni sorry. Oke, 1 Juni nanti saya akan gajian, maka secara otomatis akan muncul eh, perhitungan 19 hari lagi sebelum payday ataupun 19 hari lagi sebelum saya akan gajian. Nah, ini akan otomatis ya teman-teman ya. Nah, terus kita langsung masuk ke akun bank yang tempat kita akan menerima gajian, teman-teman. Kan? Nah, kebetulan ada contoh nih ya, BLU BCA Digital, Bank Jago ataupun Bank BCA. Contoh misalkan teman-teman akan menerima pemasukan nanti ya, ketika kerja pemasukan dari bank yang lain, contoh misalkan Bank Mandiri ataupun Bank BNI. Nah, silakan teman-teman semuanya rubah tiga ini, rubah kolom ini. Gitu. Oke, Fania, kolomnya apa? Bocor. Nah, silakan teman-teman yang host coba dibantu ya, untuk di mute. Oke, baik. Ini sampai masuk ke pembuatan bank ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau sampai ditanyakan, silakan tanyakan dulu ya. Jadi biar nggak nanti-nanti tanyanya, biar nggak mengulang lagi gitu. Oke, coba dipraktekkan di kolom Excelnya masing-masing. Bisa? Kok di saya nggak keganti ya before payday-nya ya? Masa nggak ganti? Iya, masih tetap. Masih tetap ya. Coba yang lain, apakah terganti atau enggak before payday-nya? Yang lain? Coba di before payday-nya teman-teman rumusannya sama nggak atau nggak ada rumusnya? Coba cek teman-teman. Yang di Sama, Pak. sama ya. Kok bisa nggak ganti ya? Coba lihat yang 1 Juninya, Pak. 1 Juninya biasa ini apa kayak itu Iya, tanggal Pak, sama. formatnya ya. Cuma nggak keganti. Ya oke oke nanti nanti kalau teman-teman yang punya permasalahan sama coba nanti ya sampaikan di Zoom ini. Gitu. Ada yang sama permasalahannya? Oke baik hanya ada di Abilisan ya. Terus untuk penamaan kolom bank sudah sama semuanya? Sudah bisa? Coba angan-angan aja teman-teman ya. Teman-teman misalkan angan-angan eh, ketika nanti kerja pengen mendapatkan payrollnya berapa gitu per bulan. Atau contoh misalkan Abirijan eh, payrollnya di Bank BNI, silakan diganti, ya kan?
Silakan diganti untuk di Bank BNI. Nah, silakan teman-teman diedit eh, berapa jumlah pemasukannya. Tapi jangan diedit di sini teman-teman, ya kan? Nah, silakan teman-teman semuanya diedit berapa pemasukannya. Tuh. Oke. Nah, silakan editnya adalah di sini, di alokasinya 30 juta, dan sebagainya. Ini adalah income-nya. Tuh. Ya, udah bisa teman-teman diisi banknya masing-masing. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Tadi ada kendala nggak Pak, soal Pak, masalah mau banknya? nanya, Pak. Gimana? Gimana Ini Gus? saya banknya aku cuma BCA doang, Pak. Satu doang. Satu Kalau doang nggak apa-apa, Bapak kan yang lain banyak ada dikosongin. Bank Jago. Yang lain dikosongin nggak apa-apa. Tuh ya. Oke. Baik. Eh ini akan saya bagi menjadi 3 kategori ya. Ada needs, wants, serta savings. Di situ adalah kebutuhan, wants itu adalah keinginan kalian mau habis berapa. Terus yang terakhir adalah savings ataupun tabungan gitu ya. Nah ini teman-teman silakan eh kalau dalam kehidupan kita itu kan pasti ada 3 kebutuhannya. Kalau dari penghasilan kita ya, kebutuhannya apa saja, terus keinginan apa saja. Contoh misalkan kebutuhan teman-teman butuhnya untuk perjalanan ataupun bensin ataupun kebutuhan untuk hidup apa makan sehari-hari gitu. Itu berapa? Itu nanti akan kehidupannya. Terus wants ini nanti akan teman-teman semuanya bagi misalkan uh, pengen untuk mau memberikan apa semacam kayak penghargaan pada diri sendiri gitu. Jadi beli barang-barang branded atau gimana sebagai sebuah penghargaan ataupun nanti teman-teman misalkan wants itu pengen bisa buat untuk nonton konsernya Coldplay itu boleh silakan itu ataupun savings. Nah saving itu ini perlu ya bagi teman-teman yang meskipun teman-teman mungkin belum ada tanggungan anak ataupun tanggungan apa yang lain atau keluarga ya saving itu tetap perlu ya teman-teman ya kalian alokasikan gitu ya paham ya. Oke. Nah kan kalau menurut ini kalau saya di pelatihan yang saya ikuti kemarin itu ya di pengaturannya ya teman-teman ya. Ini silakan ini ada beberapa pengaturannya. Kategori pengelolaan ada housing, utility, foods, transportation, shopping dan sebagainya. Nah ini nanti akan otomatis ke budgeting ya, itu kategorinya. Tuh. Oke, ini ya nanti akan masuk ke sini teman-teman. Tuh. Dan sudah dibagi per warna gitu, ya kan? Nah, pertama kita masuk ke ini tuh hanya perlu diisi secara bulanan teman-teman. Ya. Contoh misalkan nanti di akhir bulan teman-teman bisa mencoba mengisi ini, silakan teman-teman semuanya cek di rekening misalkan BLU BCA kalian gitu. Goal savingnya berapa? Yang pengen kalian semuanya saving. Pengennya kalian mengalokasikan tabungan bulanan itu berapa? Misalkan tadi Abi pengen 500.000, nah silakan isi 500.000 gitu. Terus di tadi kan banknya cuma satu ya. Masih masih anggap lagi di bank BCA. Daily needs, necessary food, laundry dan sebagainya. Nah, ini kan masuk kategori ke needs. Gitu ya. Silakan dipilih mau needs, want ataupun saving. Nah, silakan. Kalian harus harus bisa memperkirakan ya yang namanya anak manajemen ya pasti harus punya perkiraan. Kira-kira eh, kebutuhan saya sehari-hari, sorry, ini kan bulanan ya. Kebutuhan saya bulanan itu berapa? Gitu. Nah, yang saya habiskan gitu. Nah, harus harus kira-kira gitu, ya kan? Pengennya saya harus harus saya batasi kebutuhan bulan saya itu cuma 1 juta. Itu harus bisa meliputi saya makan, saya ngopi, saya jalan untuk kendaraan saya, ataupun pakai KRL, ataupun pakai Gojek, ya kan? Apapun itu, pokoknya teman-teman harus bisa mengalokasikan duit kalian, gitu, ya kan? Terus misalkan teman-teman punya punya tanggungan keluarga, family transfer, nah silakan teman-teman juga tuliskan, ya kan? Kan tuh pengennya family transfernya itu berapa untuk
misalkan teman-teman yang masih punya orang tua ya, ketika kalian gajian harus transfer ke bapak kalian ataupun ke ibu kalian itu berapa. Nah, ini silakan teman-teman tuliskan. Gitu. Tapi nanti teman-teman nanti akan ketika kerja akan ngekos misalkan nih. Ini saya coba bikin. Nah, itu silakan teman-teman semuanya alokasikan per bulan. Nggak mungkin nggak dibayar ya kosnya yang daripada teman-teman diusir. Nah, silakan teman-teman kosnya ini kalian alokasikan kebutuhan untuk ngekos itu berapa. Gitu. Nah, terus sampai ke titik eh, emergency funds ya. Contohnya ini savings ya. Emergency fund itu masuk ke savingsnya. Kira-kira nanti ketika misalkan nih saya jatuh sakit gitu, maka uang savings ini akan keluar, bukan uang wants ataupun uang needs gitu. Nah, maka uang saving ini yang akan keluar untuk beli obat-obatan misalkan contoh nanti Abi eh, apa ya nggak doain ya contoh misalkan Abi kecelakaan atau apanya nah, itu nanti saving ini yang akan keluar gitu kan. Nah, terus kalau misalkan teman-teman sebenarnya main bibitnya ya kan. Nah, itu atau main-main apa sih namanya saham-saham gitu ya. Atau teman-teman bisa alokasikan juga ke sini gitu. Terus yang terakhir misalkan teman-teman pengen memberikan apresiasi pada diri kalian sendiri gitu ataupun pengen misalkan saking pengennya iPhone misalkan ya iPhone 20 gitu ya kan. Teman-teman menyimpan uang gajian kalian untuk hal-hal yang semacam itu. Kalau nanti misalkan teman-teman pakai credit card, nah itu juga bisa disimpan dan sebagainya gitu. Oke, sampai di sini paham teman-teman penulisannya? Paham, Pak. Paham ya, Raka ya. Raka kapan main lagi nih? Tergantung ajakan aja, Pak. Ya kamu ngejarang di kampus tuh, nggak ngajakin. Tuh PS Solo masih buka ya Raka ya. Nanti ya pernah main lagi lah. Oke, Iya, Pak. baik. Ini itu tadi yang saya katakan tadi, yang kolom ini adalah budgeting secara bulanan ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman harus bisa masuk ke arah sana supaya tahu nanti ketika teman-teman semuanya masuk ke perusahaan, ini tuh bisa teman-teman lakukan atau teman-teman gunakan ya untuk sebagai laporan bulanan untuk keuangan perusahaan. Maka kalian akan tampak keren tuh. Wah, ternyata anak campaign bisa nih bikin kayak gini-gini nih. Jadi ketika teman-teman akan presentasi keuangan apa saja yang sudah dihabiskan oleh perusahaan sebulan kemarin, nah menggunakan ini akan lebih memudahkan ataupun memberikan pengertian bagi audiens gitu, ya. Terus yang kedua, nah ini hanya perlu diisi sebulan sekali teman-teman sebenarnya, kan? Sebulan sekali, entah itu awal bulan ataupun di akhir bulan. Kalau awal bulan misalkan teman-teman habis gajian terus coba di tanggal 2-nya teman-teman semuanya mengalokasikan untuk apa sih gaji gaji saya itu ke sini semuanya. Silakan. Itu. Nah, sampai ke tahapan spending spending demo. Nah, ini adalah eh, secara harian sebenarnya teman-teman, ya kan? Date-nya. Ini masih fails ya karena eh, masih belum saya itu nanti kan. Tapi nanti ketika teman-teman semuanya di penugasan ini nanti akan bisa tuh date-nya. Nah, date-nya silakan teman-teman semua sesuaikan dengan bulan ini. Nah, pengeluaran satu, dua, dan sebagainya ini akan eh, kalian semuanya silakan apa ya semacam modifikasi sendiri gitu. Misalkan housing untuk keperluan rumah tangga ya silakan hitung semuanya jumlahnya berapa ya. Ini silakan teman-teman semua baca sendiri nanti akan ketemu hasilnya. Tuh. Utility terus sampai food kebutuhan untuk teman-teman semua makan sehari-hari itu dapat apa. Ini harian ya teman-teman ya. Ya kan? Jangan jangan anggap ini bulanan, ini harian. Tuh. Ya, jadi silakan teman-teman semua ini diisi harian hari ini. Misalkan tanggal 28 Februari, kalian mengeluarkan duit dari tabungan kalian itu sampai 3 kali pengeluaran, tambah yaitu makanan, transportasi, sama shopping. Ya, habis berapa semuanya itu? Malamnya sebelum kalian tidur harus kalian isi. Ya.
Begitu juga ketika hari berikutnya. Nah, teman-teman silakan eh, sheet ini kalian copy ya, mau copy untuk masuk ke sheet baru sehingga berganti hari nanti teman-teman akan bisa eh, mengeluarkan hari yang baru juga gitu ataupun keuangan yang hari yang baru juga. Nanti akan panjang Pak gitu. Ya memang panjang teman-teman. Cuman ini nanti akan berguna sampai teman-teman semuanya bisa menakar ya ataupun menimbang sebenarnya saya sehari-hari itu pengeluarannya berapa. Maka dengan template-nya teman-teman bisa sampai ke arah sana. Jadi hitungannya saya ini apakah orang yang boros atau enggak gitu. Ya kan? Ya yang namanya anak manajemen ya semuanya kan harus terukur, teratur dan semuanya harus terplanning sebenarnya. Hari ini saya mau ke kampus. Kalau KRL kan misalkan 6.000 ya. Saya habis 6.000. Kalau Gojek habisnya segini. Artinya saya habis berapa sehari-hari. Itu dia bisa diukur gitu. Kenapa sih kok ada orang yang gaji per bulan itu selalu kurang, 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 kurang? Karena dia tidak mengukur kebutuhan dirinya. Dia tidak mengukur apa yang dihabiskan sehari-hari gitu. Asal ada uang, dihabiskan. Asal ada uang, dihabiskan. Maka dia akan berbahaya bagi orang tersebut, terutama dia nanti di masa tuanya. Apalagi nanti ketika dia akan punya tanggungan seperti misalkan cicilan rumah, cicilan HP, cicilan kendaraan, ataupun sampai punya anak, yang sekolah anak gitu kan. Nah, ini sebagai pelajaran juga ya, karena saya dan Bapak dulu juga yang sudah jadi orang tua ya, jadi teman-teman pasti akan jadi orang tua dan hal-hal semacam ini akan berguna bagi kalian semuanya gitu, ya kan? Terus yang terakhir kita masuk ke summary demo ataupun kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini nanti akan muncul ya, sebulan itu kita habis habis berapa sih sebenarnya gitu. Jelas update-nya, progresnya, terus targetnya gitu. Ya kan? Kita punya target 200 juta. Tapi ternyata habisnya cuma 91 juta. Jadi ada beberapa ada yang itu kan, ada yang bisa kita tabung kan sebenarnya. Tuh. Depositnya berapa, balance berapa. Ini teman-teman bisa eh, lihat sendiri gitu di sini kan. Terus ada general savings-nya. Nah, ini akan nyambung dari sheet yang sebelumnya, tapi ini harus diisi secara manual yang merah ini. Yang berwarna merah silakan teman-teman semuanya diisi secara manual. Tuh. BCA aku nanti akan nyambung ke budgeting demo tadi itu yang saya berikan tadi. Sorry, sorry. Bentar, Pak muncul ini ya. Bentar, oke, udah hilang. Oke, dan deposit juga, deposit A, B, dan C, ya silakan teman-teman semuanya rubah sendiri. Sebenarnya gaji kalian itu buat apa saja gitu, ya kan? Nah, ini yang saya berikan di kalian ya. Monem silakan kalian isi di bulan depan ataupun bulan sekarang juga boleh silakan. Kira-kira tadi ya yang kata siapa Agus ya, Agus cuman punyanya BCA ya, silakan cuman BCA aja yang diisi gitu, ini nggak usah diisi tuh. Isinya dari mana? Nanti isinya akan dari sheet yang pertama ini, yang pengaturan ini tuh ya. Misalkan ada Bank Mandiri gitu ya kan, nanti akan muncul di Bank Mandirinya tuh. Oke, bisa ya teman-teman ya. Ini sederhana sebenarnya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan dan ditanyakan. Saya kirimkan video tutorialnya juga serta beberapa ini nanti yang full version nanti akan saya kirimkan juga ke teman-teman semuanya dan yang eh, penugasan, nah silakan teman-teman nanti semuanya akan mengerjakan gitu. Oke, saya coba stop share. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Pak, saya izin nanya dong, Pak. Kalau nggak punya ATM gimana? Oke, teman-teman pemasuknya Perdana dari di siapa nih? Misalkan contoh teman-teman ada dapat beasiswa gitu ya. Nah, beasiswa misalkan dikasihnya cash nggak apa-apa. Tulis saja cash gitu, nggak usah pakai ATM gitu. Itu ya AB ya. Tuh. Jadi gimana Raka? Cash juga nggak ada. Iya, Pak.
Jadi teman-teman pemasukan dari mana ya? Misalkan teman-teman punya uang saku bulanan ataupun mingguan dari orang tua gitu ya. Kalau saya dulu zaman kuliah kan tiap minggu itu dikasih sama orang tua saya itu dijatah per minggu 100.000 gitu ya. Nah, itu pun harus habis di untuk apa segala keperluan perkuliahan, termasuk beli buku, beli bensin, sampai makan tuh satu minggu itu harus eh, cukup ya 100.000 bukan harus habis tapi harus cukup gitu. Kadang-kadang contoh misalkan saya ada pengeluaran dadakan, contoh misalkan saya diajak main futsal itu harus mengeluarkan uang iuran, ya, nah itu jadi itu jadi sebuah apa namanya cost bagi saya gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang ada yang satu minggu tuh saya kadang bisa saving sampai 50.000, ada yang kadang-kadang lebih dari 100.000 gitu. Pakai rekening bersama boleh silakan, terserah motivasi kalian gitu. Gitu. Gitu ya, Abi ya. Rekening bersamanya yang bersama-sama siapa gitu. Ferdi. Saya jangan bersama-sama pacar ya. Itu kan tapi ini harus rekening personal gitu. Izin Oh, bertanya, Pak. mana? Coba tadi si Raka dulu yang tanya. Silakan Raka. Iya Pak, tadi kan terkait pengeluaran per hari. Itu kita berarti buatnya 1 bulan penuh Pak, 30 Ya, satu hari bulan gitu. penuh per hari. Kecuali kalau sehari kalian nggak ada Oh, pengeluaran gitu, ya kosongin aja gitu. Contoh hari ini saya nggak ada pengeluaran karena tidur terus dari subuh sampai maghrib ataupun sampai subuh lagi gitu ya silakan. Itu kan nggak ada pengeluaran kan kalian kan, kosongin aja gitu. Nah, tapi kalau ada pengeluaran ya silakan teman-teman isikan nanti teman-teman akan bisa melihat seboros apa saya selama 1 hari ataupun 1 bulan gitu. baik, terima kasih Pak. Eh, jadi siapa? Irma lah. Gimana Irma? Iya, Pak, tadi kan ada kategori savings ya, Pak. Nah, Hmm. itu kalau misalnya kita savingsnya itu tidak dialokasikan, berarti kan tidak digunakan ya. Itu berarti sebagai, nggak bakal bisa dianggap sebagai pengeluaran kan. Dan nanti bakal ke Ya. ini sendiri. Ya, ya, betul. Jadi kalau saving misalkan teman-teman nggak punya saving ya nggak apa-apa gitu sebenarnya. Tadinya kan sebenarnya personal ya. Pak, kalau pengeluarannya pas pergi kuliah doang gimana Pak? Ya nggak apa-apa silakan gitu. Emang kalian habis berangkat kuliah nggak makan atau bawa bekal? Ya itu juga boleh silakan gitu. Seperti itu ya. Itu ya Irma ya sama Revita ya. Nah ini saya nanti pengen pengen melihat dari penugasan kalian, kalian termasuk mahasiswa yang seperti apa gitu. Nah, teman-teman sudah pernah belajar manajemen keuangan ya, ataupun sedang belajar tentang pengelolaan keuangan sekolah. Nah, teman-teman bisa pakai aplikasi ini ataupun template ini untuk kalian semuanya nge-tracking berapa pengeluaran kalian gitu. Gitu, paham ya? Oke, ada lagi yang tanyain sebelum kita Berarti kita masuk ke yang lebih kompak nih. Gimana Irma? berarti dimulai dari hari ini, Pak. eh Coba kalian semuanya coba ini kan bulan Mei kan baru sampai tanggal 13 ya. Nah, masih ada 13 hari dari kalian bisa nge-tracking dari tanggal 1 dapat pengeluaran pemasukan dari mana dan dari siapa. Nah, bisa kalian tuliskan dulu. Gitu. Ya, kalau kalian ingat-ingat ya, baru baru 13 hari. Yang harian aja dulu diisi, terus gitu masuk ke bulanan nantinya gitu. Nah, jadi seolah-olah teman-teman semuanya ini anggaplah teman-teman semuanya ini adalah mahasiswa ataupun orang-orang yang sudah kerja lah gitu. Gitu aja, nggak usah terlalu real nggak apa-apa deh, silakan. Tapi saya pengen teman-teman semuanya ini eh, anaknya tuh suka nabung nggak, savingsnya ada nggak? Oke, next. Ada lagi tanyain nggak? Saya akan langsung menjelaskan soal masalah yang ini nih, lebih manajemen yang compact nih, yang lebih nggak ribet istilahnya gitu. Oke, ada lagi nggak? Nanya nggak? Ada teman-teman? Nggak ada ya? Oke, baik. Saya coba share screen. Bentar. Izin untuk share screen di
money management yang compact. Ya, ini yang berpesan bagi teman-teman ya. Oke, sudah muncul? Sudah muncul teman-teman? Udah Pak. Udah, Pak. Udah ya. Nah, ini lebih simpel sebenarnya teman-teman daripada yang tadi ya. Cuman ini hanya membutuhkan satu sheet. Teman-teman coba lihat di kolom paling atas ini saya coba bacakan pengaturan itu ya. Jadi di pengaturan teman-teman silakan dituliskan dulu income source-nya ataupun eh, kalian pendapatan kalian dapat dari mana aja sih? Misalkan monthly salary ataupun salary harian ya. Contoh misalkan daily salary teman-teman semuanya mendapatkan dari Pak saya kuliah sambil kerja Gojek ya. Itu kan teman-teman pasti punya daily salary ya gitu. Contoh misalkan Raka, Pak saya ikut Tarkam gitu, dapat harian mingguan gitu. Ya weekly salary gitu. Ikut Tarkam tiap minggu. Kan tiap minggu dapat 500 ribu gitu. Nah, silakan dituliskan gitu. Terus savings name, silakan teman-teman semuanya tuliskan savings name untuk dana apa. Contoh Raka mau nikah, ya kan? Terus savings buat nikah sama siapa gitu, ya kan? Terus silakan dituliskan. Tuh, terus sampai ke spending kategori, silakan teman-teman semuanya tuliskan spending kategorinya. Misalkan untuk housing, keperluan rumah tangga, ataupun misalkan teman-teman pengen makan banyak dan traktir teman-teman gitu. Oke, silakan gitu. Terus transportasi, terus shopping, entertainment, nah silakan mau pengen nonton konser kayak nanti masuk ke entertainment gitu. Terus healthcare, teman-teman misalkan eh, lagi sering punya penyakit bengek ya tiap bulan, nah itu silakan alokasikan buat healthcare gitu. Nah, oke gitu ya teman-teman ya. Oke, oke silakan next. Lanjut ke budgeting. Nah, ini kan masuk ke bulan April ya tadi ya. Ini pengerjaannya di bulan April nih. Nah, di bulan April monthly salary dapat 7,5 juta. Ya kan ada income kedua misalkan saya dapat income kedua dari jurnal gitu misalkan. Income ketiga saya dapat dari ketika saya jadi pembicara. Nah, ini adalah salah satu bentuk uh, monthly salary yang saya lakukan gitu. Sehingga akan muncul totalnya, ya kan? Jadi sebelum itu saya dapat berapa, ini masuk muncul gitu. Terus sampai ke tahapan savings. Nah, di savings ini pun juga uh, saya lupa tuliskan ya, savings ini buat apa saja gitu kan. Nah, saya juga sudah bisa tuliskan gitu. Nah, ini akan bisa ditotalkan semuanya. Nah, sampai ke spending budget kebutuhan rumah tangga, utility, food, sama supplies gitu. Cuman karena saya ini kan isinya bulanan ya teman-teman ya. Cuman karena saya orang itu kadang-kadang malas juga untuk buka laptop tiap bulannya untuk mengisi ini kadang-kadang saya juga lupa ngisinya sampai full ini teman-teman. Nah, ketika kemarin saya isi apa spending spending bulan April kemarin ini, maka muncul ini eh, keseluruhan habisnya saya tiap bulan berarti berapa gitu. Ternyata dari seluruh gaji yang saya terima tadi ini di angka 10 juta, muncullah pengeluaran saya itu sampai ke persentase 59,50%. Ya, jadi masih ada uang sebesar 4 juta itu yang belum dialokasikan gitu untuk kebutuhan saya. Itu teman-teman. Ya, lebih simpel ya teman-teman ya, paham ya? Halo, paham ya? Yang ini ya, yang budgeting ini ya. Halo, ada orang kan di Zoom? Atau saya terlalu cepat untuk menjelaskan? Agus Resen. Gimana Gus? Agus Setiawan? Enggak, Pak, enggak. Kepencet aja mau Ya, reaksi. oke. Jadi angkat tangan soalnya. Oke, ini ya teman-teman ya. Sudah bisa paham ya? Karena lebih simpel sebenarnya dari yang tadi. Oke, terus kita lanjut ke kolom spending. Nah, ini lebih ke harian teman-teman. Ya kan? Nah, silakan teman-teman semuanya lihat di kolom harian ini ya. Nah, ini saya coba nih tuliskan alokasi makan seminggu gitu. Berapa sehari apa seminggu itu tempat makan berapa? Ini yang namanya alokasi ya kita alokasikan seminggu gitu. Ternyata saya habis 450 ribu untuk kategorinya food ya. Nah, ini kan banyak kategori ini.
Nah, silakan teman-teman juga tambahkan kategori sendiri di kolom yang tadi gitu. Nah, terus kemudian rumah bulanan, contoh listrik, dan terus internet dan sebagainya. Dengan entertainment, yang ada Netflix dan sebagainya. Nah, silakan teman-teman semua isi. Terus ini deskripsinya terserah kalian ya. Tapi cuma kategorinya teman bisa juga kalian rubah mau gimana gitu. Transportasi, kopi transport yang untuk seminggu. Nah, silakan teman-teman semuanya bisa isikan. Nah, yang contoh yang kemarin ya di bulan April ya, terpaksa ikut buber. Nah, itu kan juga salah satu pengeluaran ya sebenarnya teman-teman. Terus habis buber terus meriang itu karena kehujanan. Ya udah, ya masuk ke healthcare gitu. Oke, ini lebih mudah ya teman-teman ya, lebih simpel sebenarnya. Ini lebih compact istilahnya. Gitu. Nah, date-nya nanti otomatis nih teman-teman ya. Nggak usah dirubah nih date-nya. Gitu. Pending tracker-nya. Terus sampai kita ke kategori sorry, summary ataupun kesimpulan. Sebenarnya satu bulan tuh habis berapa sih gitu. Contoh ini, income ini akan diambil dari kolom budgeting tadi yang saya tuliskan. Terus savings-nya berapa? 3.500 yang saya tuliskan tadi. Ketika saya harian sudah saya isi, nah muncul semuanya foods-nya berapa, supply sudah berapa hariannya kan. Sampai ternyata sehari-hari saya sebulan tuh cuma habis 1.350. Ini kan nggak mungkin ya. Berarti saya nggak apa namanya nggak update isinya. Tapi ketika di bulanan ataupun bulanan yang saya isi ya ternyata sorry ini kayaknya hasilnya belum penuh nih. Oke ini udah penuh. Nah ternyata totalnya ada 1.060 ya sebulan ini totalnya. Maka teman-teman bisa lihat di dalam gambaran diagramnya muncul nih kira-kira keuangan saya itu naik apa turun, pengeluaran saya itu naik apa turun dari bulan lalu sama bulan-bulan yang kemarin. Nah, hal-hal semacam ini teman-teman semuanya nanti akan uh, bisa di tracking ya, teman istilahnya ya teman-teman ya. Apakah saya lebih boros dari bulan lalu, ataukah saya lebih baik dari bulan lalu gitu. Nah, kalau lebih baik kan berarti kan semakin baik, semakin baik, semakin baik, teman-teman pasti akan mempunyai savings atau tabungan di ATM kalian ataupun rekening kalian lebih banyak dari yang kemarin gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini ya lebih lebih simpel sebenarnya. Gitu. Oke, saya stop share. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, ada yang mau tanyakan, silakan. Lebih mudah ya, yang kompleks ya. Tapi eh, template ini silakan teman-teman semuanya saya berikan kepada kalian gratis ya. Silakan teman-teman semuanya manfaatkan untuk kalian semuanya gunakan sebagai personal tracking money management kalian. Ataupun nanti kalau teman-teman semuanya nanti semester depan kalian magang ataupun apa lagi diterima di perusahaan, nah teman-teman bisa menawarkan template ini untuk bisa mengelola keuangan tempat kalian magang gitu, kan? Nah, nanti akan teman-teman mempunyai nilai plus bagi kalian ya. Oke, ada yang mau tanya nggak? Halo, ada yang tanyakan? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, artinya minggu depan sudah mulai, sorry, minggu ini sudah mulai bisa mengerjakan penugasan untuk dikumpulkan di minggu depan. Ya, yang pertama adalah teman-teman silakan membuat dua kondisi keuangan dari dua template Excel yang saya berikan, yaitu money management pertama serta money management yang kedua, untuk uh, untuk bisa kami ya, saya dan Pak Fadili melihat bagaimana uh, jalan pemikiran dari keuangan kalian apakah masuk ke kategori yang kebutuhannya banyak ya terutama perempuan kan biasanya